Hello everyone, how are you today? I hope everyone is healthy today. Well, today we're going to have a new topic that is about blood donor counseling in the selection process. Jadi di dalam seleksi donor itu kan ada tahapan counseling atau penyuluhan donor ya semacam itu atau counseling donor. Jadi kan ada istilah seperti itu kan. Well, you use effective communication in blood donor selection dengan tujuan apa? Ya, kuliah hari ini akan dibagi ke dalam 2 seri video. Yang pertama, effective communication in blood donor selection, the behind theory ya, atau background theory about that. And let's start. Oke, kita mulai ya. Nah, sumber dari materi ini saya ambil dari Handbook for Counseling Blood Donors, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, tahun 2016, jadi cukup baru ya, baru hampir 5 tahun yang lalu. Ya, mengapa sih blood donor counseling itu dibutuhkan? Nah, jadi tujuannya yang pertama itu untuk membantu seseorang memutuskan what they will do in the future, in this case for donating their blood or not. Jadi lewat tahapan blood donor counseling ini diharapkan pendonor atau calon pendonor itu mampu untuk dibantu memutuskan mau donor atau tidak. Ya itu kan nanti masuk dalam tahapan anamnesis, ya kan, anamnesa gitu, atau seleksi awal untuk pendonor. Selanjutnya, to provide enough information for a candidate of blood donation. Jadi untuk menyediakan informasi yang cukup bagi seorang kandidat donor darah atau calon pendonor. Tentang apa sih? Apakah saya cukup sehat untuk mendonorkan darah? Apakah saya boleh ya mendonorkan darah sekarang? Terus apa saja yang saya butuhkan dalam mendonorkan darah saya? Apakah saya aman? Terus apakah data saya aman? Nah, itulah mengapa diperlukan konseling sebelum donor darah. Nah, ada beberapa tahapan ya, ada konseling sebelum donor darah, konseling di saat donor darah, dan konseling setelah donor darah. Nah, nanti ada lagi kalau ketemu TTI atau transfusion transmitted infection. Ternyata reaktif gitu kan, misalnya reaktif HIV atau reaktif HPSAG, itu nanti juga ada ungkapan-ungkapan tersendiri gitu. Cara bilangnya gimana sih ya dalam bahasa Inggris. Nah, itu nanti akan kita bahas di video kedua. Sekarang, yang harus kalian ingat adalah you are about to counsel your blood donor to be, so you have to be empathetic to the person who is about to donate his or her blood. Be compassionate, be a positive listener. Jadi, karena kalian istilahnya gini, ingin mendapatkan sesuatu dari calon pendonor ya kan. Nah, kalian itu pertamanya harus merasakan empati, simpati yang dalam. Lalu kalian peduli pada mereka dan kalian mendengarkan mereka dengan baik. Terutama kalau punya keluhan, ya kan, harus didengarkan. Nah, sekarang kita ke skills atau keterampilan konseling yang dibutuhkan. Pertama, jadilah pendengar yang baik atau pendengar yang positif. Ya harus kalian ingat, pertama adalah kalian bukan hanya yang ingin berbicara. Jadi, calon pendonor itu juga pengen berbicara, tidak hanya kalian aja kan. Nah, tentunya yang paling banyak diberikan kesempatan berbicara, ya atau 50-50 lah gitu kan, adalah calon pendonornya. Perasaannya bagaimana, lalu masalah mereka bagaimana, tentunya masalah yang terkait dengan donor. Nah, kalian bisa memakai verbal and non-verbal gestures in positive listening. Kalau misalnya bisa memakai ya bahasa tubuh lah atau bahasa verbal atau misalnya ya oke, silakan berbicara lebih banyak pada saya. Can you see my expression? Yeah. Okay. Ya, seperti itu contohnya ya. Jadi kalau orang Jawa bilang sambil mantuk-mantuk atau mangguk-mangguk gitu.
And then, nah di sini saya mengambil contoh tentang sample situation with minimal encouragers in blood donor counseling. Jadi ini ada istilah-istilah yang dicontohkannya. Misalnya, my father died of a heart attack. Lalu konselornya, atau teknisi pelayanan darahnya, he was 73 years old. Yes. Yeah. He had been suffering from diabetes for some years. Nah, karena pasien atau calon pendonor ini itu kan menyampaikan ceritanya. Terus pedulilah pada cerita itu dengan apa? Memberikan respon. Ya. Oke. Nah, kalau kita kan seperti itu di dalam bahasa Indonesia kan. Nah, jadi hampir mirip. Jadilah seorang pendengar yang positif dan menyemangati gitu. Number 2, open body posture. Jadi, misalnya ketika kalian mendengarkan orang berbicara itu jangan melipat tangan seperti ini untuk menutup diri ya. Istilahnya kalau kalian melipat tangan itu kalian menutup diri kalian terhadap orang lain. So you have to open your body. You have to make an open gesture, an open body posture. Kenapa? Karena kalian harus menunjukkan bahwa kalian tertarik dengan apa yang dibicarakan orang tersebut, ya kan? Nah, kalau misalnya tidak sengaja nih karena kebiasaan sukanya melipat tangan gitu kan, lalu kalian secepatnya harus mengubah posisi tangan menjadi lebih terbuka dan rileks aja gitu, agar tetap terbaca bahwa kalian itu tertarik dan berminat. Nah, di sini ada contoh, this one, ya kan, ini konselornya, yang ini atau PTTDA, teknisi pelayanan darah, gitu kan. Yang di sini adalah pasiennya. Nah, kalau disangka boleh ya, karena sesama gendernya sama gitu kan. Boleh sambil memegang pundak, sambil menepuk-nepuk pundak gitu. Tapi kalau gesture gendernya aja berbeda, wah hati-hati ya, jangan, tidak boleh. You're not allowed to do that. Oke. Apalagi baru pertama kali ketemu kan, pegang tangan, no way. Okay. Open body maksudnya nggak harus pegang-pegang juga sih. Yang penting kalian menunjukkan bahwa kalian berminat dengan apa yang dibicarakan maksudnya. Nah, teknik yang ketiga adalah repeating and paraphrasing. Repeating artinya mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh calon pendonor yang di bagian akhir-akhir untuk menyambung omongannya, untuk memperluas atau menjabarkan topik apa sih yang sedang dibicarakan. Nah, ini contohnya. My father was 70 years old. He died of a heart attack. Terus kan kalian sebagai konselor, a heart attack. Yes, he died of a heart attack. It was very sudden. He never had any blah 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 gitu. Nah, nanti ketika diabetes. Nah, nanti ketika yang bagian akhir ini, kalau yang bagian akhirnya atas ini kan heart attack. Oke, heart attack, terus di bawahnya diabetes. Oh, diabetes. You mean diabetes? Gitu. Contohnya, ya. Nah, paraphrasing berbeda dengan repeating. Kalau repeating itu tadi mengulangi, paraphrasing ini merangkum dan membahasakan dengan kalimat kalian sendiri. Jadi, misalnya sudah diceritakan ya tadi bapaknya calon pendonor tadi kan meninggal karena heart attack, terus punya diabetes juga. Terus akhirnya kalian memparafrase, so far you have shared that your father died suddenly of a heart attack at the age of 73. Before that, his only problem was diabetes. Nah, agak beda toh dengan yang diungkapkan tadi. Nah, karena digabungkan, informasinya digabungkan, lalu dirangkum jadi satu, menjadi diparafrase seperti itu. And then the fourth skill is reflection. Nah, ada dua macam reflection. Yang pertama reflection of content, dan yang kedua reflection of feeling. Kalau reflection of content itu konselornya merefleksi
secara singkat fakta-fakta yang dibagi oleh klien atau calon pendonor. Nah, kalau tadi itu kan faktanya adalah bapaknya meninggal karena heart attack, and then sebelumnya masalahnya hanya diabetes gitu. And a reflection of feeling, yaitu merefleksi atau mengingat kembali, membuat observasi ya tentang emosi atau perasaan yang dirasakan oleh calon pendonor ini. Nah, yang hati-hati kalau ngomong tentang emosi. Ya. Saya pikir Bapak, well, I felt your father. Nah, ini ya contohnya reflection of content. Merefleksi dari apa yang diceritakan oleh calon pendonor. Ya kan? Jelas. Ada informasi-informasi tertentu. This one, heart attack. Ayahnya ini ya, heart attack, diabetes, he was 48, my current age is 48. Terus akhirnya dirangkum, direfleksi gitu. You are 48 years now, 48 years old. At 48, your father found out he had diabetes. It seems like you might be concerned about diabetes yourself. It is right. Jadi untuk menyambung omongan, direfleksikan kan pembicaraan yang sebelumnya. Nah, kalau ini reflection of feeling. How big a needle will you use? For your question, I get the feeling you might be scared. Would this be a correct guess? Nah, misalnya kan ada calon pendonor yang misal khawatir kalau jarumnya itu gede banget. Nah, berarti kalau dia membicarakan tentang jarum yang besar atau sakit atau tidak ya, nah, kira-kira kalian bisa merefleksikan perasaannya tidak? Takut kan? Nah, jadi untuk mengatasi itu, kalian itu melakukan konseling. Nah, that's the function of blood donor counseling. Seperti itu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan diposting di grup ya, atau di e-learning gitu. Yeah, in any group we have. And then the next step is information gathering. Jadi kalau misalnya anamnesis itu kan tahapan kalian mencari tahu apakah seseorang itu akan lanjut secara sukses menjadi pendonor atau tidak. Ya, that's why you need to gather information. Seperti yang biasa kalian tahu dan lakukan ketika mengamati dan melakukan anamnesis itu kan klien atau calon pendonor harus diberi pertanyaan ya kan, harus ditanyai beberapa informasi tentang medical history, lalu personal habits, to give information whether the blood is safe or not. Ingat ya, kita bermain dengan darah, kita bekerja dengan darah. So blood is life. Jadi darah itu kan nyawa. Makanya darah harus dipastikan aman. Kalau tidak aman, tidak lolos. Gitu ya prinsipnya. And then to find out about this information, open-ended and closed questions are used along with blood donor questionnaire. Nah, nanti kalian pasti punya kan itu angket calon pendonor. Nah, itu nanti yang akan kalian pakai ketika praktek untuk mengungkapkan ekspresi-ekspresi yang digunakan ketika konseling menggunakan bahasa Inggris. Okay, next. Closed questions. Closed questions itu menuntut jawaban ya atau tidak. Jadi kalau kalian pengen tahu jawaban langsung yang to the point, yaitu, is this the first time you have donated blood? No. Atau yes. Ya, pokoknya pertanyaan yang diawali is this. Nah, do you understand what I said? Misalnya seperti itu. Do you feel sick today? Yes atau no gitu. Ya, yes no question itu closed questions. Selanjutnya open-ended questions artinya pertanyaan yang menuntut jawaban yang lebih detail lebih dari sekedar yes or no. Jangan, tapi kalau berniat untuk menggali informasi ya, karena open-ended question untuk menggali informasi kan. Nah, kalian tolong jangan sampai tanyakan pertanyaan yang jawabannya hanya yes atau no. Misalnya contoh kayak gini,
What kinds of illnesses have you suffered from? Nothing major. Ghost, once I have dengue fever, things like. Nah, kalian tetap harus pakai dua macam pertanyaan itu ya ketika counseling. Oke, then ketika kalian memakai angket donor darah gitu kan, itu sebenarnya kebanyakan adalah closed questions. Mengapa? Yaitu karena ingin mendapatkan fakta yang pasti. Apakah Anda pernah mendonorkan darah? Apakah Anda pernah, ya kan, terkena malaria, terkena demam berdarah, bla bla bla. Apakah Anda sehat secara seksual, misalnya seperti itu. Oke, karena kan memang harus dipastikan bahwa darahnya aman. Nah, ini warning ya, do not use leading questions. Leading questions, apa itu? Leading questions are worded in such a way that they make it difficult for the person answering the question to reply freely without contradicting the person asking the question or losing their own reputation. Nah, leading question itu pertanyaan yang memancing jawaban yang kira-kira akan mengungkapkan pendapat gitu lah kan, tanpa kontradiksi dengan yang ngajak, yang bertanya. Misal contohnya, you are not sexually active, are you? Nah, itu kan sangat sensitif loh, sangat sensitif dan memancing hal yang tidak diinginkan. Well, that's it for the first part. Next, we will have the second part. See you on the second part.